Orang tua tunggal bernama Jisun bekerja sangat keras untuk menghidupi anak satu-satunya Dayon dan harus membayar pengasuh Hanmai untuk menjaga putrinya. Sementara dia bekerja sepulang kerja hari itu, Jisun baru ingat bahwa dia membelikan boneka untuk Dayon. Tetapi dia tidak bisa memberikannya ke Dan karena sudah larut malam dan Dayon sudah tidur. Keesokan harinya Jisun terlambat ke kantor. Dia kemudian mengetahui bahwa Dayon sedang flu. Jadi sebelum berangkat, dia meminta Hanmai untuk mengambil hari untuk ke dokter. Tetapi Hanmai mengatakan bahwa tidak ada dokter hari itu. Setelah mendengarnya sebelum berangkat, Jisun segera mengatakan bahwa malam ini dia akan terlambat pulang. Dia juga memberinya hadiah karena dia sangat membantunya. Keesokan harinya, Jisun menerima panggilan dari pengadilan mengenai perceraiannya. Dia bingung dan menelepon pengacaranya. Karena tidak ada pemberitahuan, Jisun panik dan berusaha mencari surat yang dimaksud dan ternyata Hanmai lupa memberitahunya tentang surat itu. Dia terburu-buru pergi ke pengadilan, tapi kemudian dia melihat tidak ada seorang pun di rumah dan mengira Hanmai akan membawa anaknya ke dokter. Di pengadilan, pengacara suaminya mengatakan bahwa Jisun tidak kompeten untuk merawat anaknya. Dia terlalu sibuk untuk mengurus anaknya sendiri oleh babysitter, apalagi dia membayar gaji pengasuh dengan pinjaman dari pihak Ban. Pengacara suaminya tetap enggan memberikan hak asuh kepadanya. Jisun berusaha menjelaskan, namun perkataannya malah merugikan dirinya. Pengacaranya memintanya diam, karena jika terus seperti ini akan kehilangan hak asuh Dayon. Jisun terlambat masuk kerja berkat sidang dan bosnya memarahinya. Setibanya di tempat kerja Jun, yang khawatir dengan putrinya mencoba menghubungi Hanmai, tetapi dia tidak mengangkat telepon. Dia kemudian mengirim pesan kepadanya malah. Dalam perjalanan pulang, Jisun ingat kejadian beberapa bulan yang lalu saat Dayon sedang sakit. Suaminya yang seorang dokter sedang memeriksa Dayon. Ketika ada panggilan telepon masuk, Jisun menyadari bahwa itu adalah telepon dari pacar suaminya. Dia kemudian mengonfrontasi suaminya dan meminta suaminya untuk mencabut gugatannya sehingga dia bisa menjaga hak asuh Dayon. Namun suaminya menolak. Dia tahu bahwa Dayon lebih banyak menghabiskan waktu bersama pengasuhnya dibandingkan dengan dia. Dia juga mengatakan bahwa ibunya akan mengantar Dayon. Keesokan paginya Jisun pulang dan menyadari bahwa tidak ada seorang pun di rumah. Dia mencoba menelepon Hanmai tetapi masih tidak ada jawaban. Dia kemudian keluar dari apartemen dan melihat seorang pria di depan apartemennya, tetapi dia pikir dia baru saja lewat. Jisun segera pergi ke taman, tetapi tidak melihat putrinya. Dia melihat sekeliling apartemen, tapi tidak menemukan. Dia mencoba bertanya pada satpam di sana, tapi satpam mengatakan dia tidak melihatnya sama sekali. Tapi ada yang aneh pada dirinya. Jisun bertanya tetangganya, karena pengasuh tetanggalah yang memperkenalkan Hanmai kepadanya, tetapi ternyata pengasuh itu sudah lama mengundurkan diri. Dia segera teringat pertama kali Hanmai datang ke rumahnya. Dia diperkenalkan oleh pengasuh tetangganya. Saat itu Dayon penuh dengan bekas luka. Jisun mengatakan bahwa Hanmai sebelumnya sering memukuli Dayon setiap kali dia menangis, karena itu dia memecatnya dan sedang mencari pengasuh baru. Ternyata Hanmai itu tidak terlalu fasih berbahasa Korea, karena dia dari Cina. Tetapi dia sepertinya mencintai Dayon. Pada akhirnya Jisun menerima tetangganya, lalu memberinya nomor telepon pengasuh mereka, tetapi nomor tersebut tidak diangkat, sehingga dia mengirim pesan suara kepadanya. Bosnya lalu menelpon dan marah karena Jisun tidak melakukan pekerjaannya dengan baik akhir-akhir ini. Dia panik dan memutuskan untuk melapor. Tetapi pikirannya hanya mengkhawatirkan anaknya. Dia mencoba menelepon suaminya dan bertanya, apakah ibu mertuanya telah mengambil Dayon? Tetapi suaminya menjadi bingung dan sebelum dia dapat bertanya tentang apapun, Jisun segera menutup telepon. Jisun segera memeriksa kamar Hanmai dan menemukan kartu nama suaminya. Jisun segera melaporkan hal tersebut ke polisi, namun tiba-tiba pengacaranya menelepon dan menanyakan alasan dia menghilang secara tiba-tiba. Karena pengacara suaminya baru saja menelepon mengira dia sengaja menyembunyikan Dayon, mengetahui bahwa suaminya tidak membawanya. Jika ini benar, dia akan kehilangan hak asuh Dayon dan akan dilarang menemuinya sampai dia berusia 19 tahun. Mendengarnya, Jisun segera mencabut laporannya dan malah pergi ke alamat yang dia dapatkan untuk menemukan Hanmai. Tetapi ketika dia sampai, dia langsung disuruh keluar karena tidak bisa berbahasa Mandarin. Keesokan harinya ibu mertuanya datang. Jisun panik dan langsung pura-pura keluar rumah.
Kemudian ada telepon datang dari tetangganya mantan asisten Jisun, segera menceritakan apa yang terjadi dan bertanya tentang Han Mei. Berpikir wanita itu mungkin tahu tentang Han Mei. Wanita itu mengatakan bahwa dia dibayar untuk memperkenalkan Han Mei kepada Jisun. Jisun tidak tahu harus pergi kemana, sampai dia ingat bahwa Han Mei mungkin mengunjungi klinik dekat tempat mereka untuk memeriksa Daeun. Ketika dia bertanya tentang Han Mei, resepsionis mengetahui bahwa Han Mei memang sudah pergi ke klinik 2 hari yang lalu dan meminta untuk diberi resep obat flu selama sebulan penuh karena ingin bepergian. Jisun yang semakin bingung, akhirnya kembali ke apartemennya dan di sana dia melihat pria yang terlihat tadi malam melewati apartemennya lagi. Pria itu adalah Park. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia berhutang padanya, lalu mengatakan bahwa Han Mei telah menghilang bersama putrinya. Jisun bertanya, apakah Park mengetahui sesuatu tentang hal itu? Park kemudian membawanya ke tempat pijat dan memperkenalkannya kepada seorang mucikari di sana. Park mengatakan bahwa Han Mei dulu bekerja di tempat itu. Dia bertanya kepada para pekerja, apakah mereka pernah bertemu dengan Han Mei. Tetapi tidak ada yang tahu di mana Han berada. Park menyarankan, Jisun segera meninggalkan nomor kontaknya, misalkan mungkin salah satu dari mereka bertemu dengan Han Mei bisa langsung menghubunginya. Kemudian ketika mereka baru saja meninggalkan nomor tak dikenal menghubungi Sun mengatakan bahwa dia membawa Daeun bersamanya. Dia melarang Sun menghubungi polisi dan menyuruhnya menjauh dari Park, dan memintanya untuk mentransfer sejumlah uang. Lia kemudian mendengar seorang anak kecil berteriak. Dia panik dan bergegas ke ATM. Penculik meminta 30 juta, tetapi Jisun tidak memiliki uang sebanyak itu di tabungannya. Penculik terus mengancam akan membenah putrinya. Sehingga Jisun mencoba bernegosiasi hanya dengan 5 juta yang dia minta kepada penculik untuk mengirim semuanya dan menyuruhnya datang ke pelabuhan. Jisun bergegas ke pelabuhan, tetapi ketika dia tiba, dia tidak dapat menemukan Daeun sama sekali. Dia melihat kantong plastik di dekatnya, dan ketika dia membukanya ada boneka di dalamnya. Dia memutuskan untuk laporkan semua ini ke polisi, tapi setelah dilakukan penyelidikan, polisi mengatakan bahwa rekening bank itu dari penipu banyak laporan yang diterima dari kasus yang sama. Jisun menjadi semakin bingung. Polisi lalu meminta foto Han Mei dan Daeun, tapi entah kenapa Jisun tidak bisa menemukan foto Han Mei sama sekali. Tiba-tiba ibu mertuanya muncul. Dia sangat marah karena merasa Jisun sengaja merencanakan semua ini agar dia bisa kabur bersama Daeun. Polisi akhirnya mengetahui apa yang terjadi padanya. Pengacara Jisun didatangkan untuk menengahi. Pengacara sedikit kecewa karena setelah menghilang selama 3 hari Jisun baru melapor. Jisun mencoba menjelaskan tapi pengacara terus menyela. Pengacara memintanya jujur. Jisun terus mengatakan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya bahwa itu adalah milik Daeun, pengasuh yang menculik Daeun. Tapi kemudian bertanya, kenapa dia tidak punya satupun foto Han Mei dan kenapa dia menyerahkan ID palsu. Jisun semakin bingung. Ketika dia pergi ke toilet, Jisun memutuskan untuk melarikan diri dari kantor polisi. Sementara polisi mencoba mencarinya, pengacaranya mengatakan bahwa Jisun pergi ke toilet. Di saat yang sama Jisun kembali ke apartemennya dan mencoba memeriksa CCTV keamanan. Kemudian datang bersama seorang siswa yang pernah mencuri sepeda di sana. Anak laki-laki itu merasa ada yang aneh pada dirinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak mencuri sepeda, tetapi seseorang sengaja memberikannya kepadanya. Setahun yang lalu dia sedang memberi makan kucing. Ketika pengasuh Jisun sebelumnya lewat bersama Daeun, Han Mei yang saat itu sedang bersepeda dengan sengaja membuat pengasuhnya lengah dan mendorong troli Daeun, sehingga menyebabkan dia terluka ringan. Dia kemudian memberinya sepeda agar dia tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi. Jisun kemudian ingat bahwa tahun lalu adalah ketika dia menyewa Han Mei. Jadi semua ini mungkin direncanakan oleh Han Mei. Polisi mencoba untuk menelpon Jisun dan memintanya untuk bekerja sama, atau mereka akan mengirim surat perintah penangkapan. Namun Jisun mengabaikan peringatan itu karena yang dia pikirkan hanyalah putrinya. Jisun kembali ke tempat pijat dan memberikan sejumlah uang kepada mucikari untuk informasi apapun tentang dirinya. Germo mengatakan bahwa saat itu dia datang dan meminta pekerjaan. Dia diterima di sana dan pelanggan pertamanya adalah Park. Park adalah mafia yang akan melakukan apa saja demi uang, termasuk mengambil keuntungan dari imigran.
Suatu hari Han Mei bertanya, apakah dia bisa mentransplantasikan jantungnya ke seseorang. Park bertanya pada orang yang dimaksud tapi dia tidak mau menjawab. Tepat pada jam 2 siang alarm berbunyi dan dia pergi ke suatu tempat. Dia selalu melakukan hal yang sama setiap hari, tetapi ketika dia kembali dia bertingkah aneh. Apakah dia akan kembali dengan bahagia atau menangis? Setelah mendengar cerita, salah satu pekerja di sana memberikan Jisung sebuah kotak Han Mei tertinggal ada foto bayi tapi tidak ada yang tahu foto siapa di balik foto itu, hanya ada nama studionya. Sedangkan suami Jisung tidak bisa menghubunginya. Salah satu polisi menelepon dan menemukan rekaman CCTV saat Jisung pergi bersama Park, dan itu menyebabkan kesalahpahaman karena polisi mengira Jisung sedang bekerja dengan Park. Park sendiri pada saat itu sedang mengambil semua uang dari ATM-nya. Jisung datang ke studio yang dimaksud namun karena masih pagi studio belum buka. Tiba-tiba dia mendengar suara putrinya, namun tiba-tiba dia terbangun dan menyadari itu hanya mimpi. Saat studio dibuka, Jisung segera bertanya kepada pemilik tentang foto yang ditemukan. Pemilik tersebut melihat dari foto tersebut dan teringat bahwa Han Mei adalah ibu dari bayi tersebut. Ada alamat yang tertulis di sana. Di tempat yang berbeda polisi menggerebek tempat pijat tersebut dan mengetahui fakta bahwa Han Mei telah menikah 4 tahun yang lalu dan memiliki seorang putri. Sedangkan Jisung pergi ke alamat Han Mei dan menemukan sebuah rumah yang ditinggalkan. Seseorang menghampirinya, dan orang tersebut adalah tetangga Han. Wanita tersebut juga berasal dari luar negeri dan menikah dengan orang Korea seperti Han Mei. Suami War menyarankan agar Han Mei mengikuti kursus bahasa Korea bersama istrinya. Tetapi ibu mertua Han tidak mengizinkan. Dia mengatakan bahwa Han Mei tidak harus bisa berbahasa Korea. Jika dia bisa memberinya cucu maka Han Mei masih bisa tinggal di Korea. Suami Han kemudian datang dan mengatakan bahwa istrinya tidak tertarik untuk belajar bahasa Korea dan meminta mereka untuk pergi. Saat itu juga tetangganya melihat Han Mei dipenuhi bekas luka, namun tidak berkata apa-apa. Hanya saat Han Mei hamil akhirnya, ibu mertuanya mengizinkan dia mengambil kursus bahasa Korea. Suatu hari setelah anak itu lahir, bayinya demam. Saat Han Mei membawa bayinya ke klinik, dokter memintanya untuk pergi ke rumah sakit. Namun karena butuh persetujuan suaminya, dia tidak bisa membawanya sampai suaminya menyetujui. Secara mengejutkan suaminya menolak dan membawa bayinya pergi sambil menyalahkan dia atas apa yang terjadi pada ibu mertuanya tanpa ragu sedikit pun. Jika dia tidak peduli dengan kondisi cucunya, mengatakan bahwa Han bisa melahirkan bayi lagi. Karena hari itu Han Mei berangkat membawa bayinya untuk berobat di rumah sakit. Tapi mereka tidak tahu di mana itu foto terakhir yang dikirimkan Han. Foto bayinya sedang dirawat. Tiba-tiba polisi datang dan Jisung langsung lari dari sana tapi dia tertangkap. Di kantor polisi, ibu mertua Han meminta polisi untuk menemukan menantunya yang hilang. Jisung kemudian merasa akrab dengan pakaian yang dikenakan bayi Han. Lalu dia teringat bahwa rumah sakit tempat anak tersebut dirawat adalah tempat di mana suaminya bekerja. Dia segera menelpon suaminya dan yakin bahwa yang pertama kali menculik anaknya adalah suaminya dan memerintahkan Han untuk melakukannya. Jisung yakin bahwa suaminya pasti memiliki hubungan dengan Han Mei. Bersama dengan polisi mereka pergi ke rumah sakit. Di perjalanan salah satu polisi mengatakan bahwa anak Han sakit dan jika dia tidak mendapatkan hati transplantasi dia akan mati dalam waktu 2 tahun. Masalahnya adalah jantung. Han tidak cocok untuk transplantasi. Polisi berasumsi bahwa Han menculik Daeyeon untuk menjadi pemilik bagi anaknya. Terutama karena Park yang bisa membantu karena dia adalah seorang mafia ada di belakangnya. Di rumah sakit polisi menanyakan tentang anak Han. Namun suami Jisung yakin bayi tersebut tidak mendapat perawatan apapun di sana. Polisi tiba-tiba mendapat laporan adanya mobil terbakar sehingga mereka segera menuju lokasi kejadian. Jisung ikut bersama mereka. Sesampainya di sana mereka menemukan ada yang mati terbakar. Jisung panik tapi polisi bilang tidak ada anak di dalam mobil, ditambah mayatnya sudah seminggu di sana. Jisung lalu teringat Han terlambat seminggu yang lalu wajahnya tampak pucat dan ada bekas luka di tubuhnya, tapi Jisung tidak bertanya apa yang terjadi. Sekembalinya ke rumah sakit, Jisung mendengar seseorang menyenandungkan senandung yang sama yang sering dinyanyikan Han Mei untuk Daeyeon. Dia mendekati wanita itu yang kemudian menjelaskan bahwa Han Mei sering menyanyikan lagu ini untuk menenangkan anaknya. Hari itu pihak rumah sakit meminta pembantunya
untuk membawa masuk wali anaknya, suaminya. Dia juga diperlihatkan biaya rumah sakit, dan jika dia tidak mampu membayar bayinya, akan keluar dari rumah sakit. Hanmai yang saat itu sangat membutuhkan uang menghubungi Park dan hadir untuk menjual ginjalnya. Dan mengatakan bahwa dia membutuhkan uang minggu depan. Tetapi keesokan harinya rumah sakit tiba-tiba mengeluarkan bayi Han, karena suaminya membiarkan rumah sakit melakukan itu dan karena dia adalah seorang imigran. Dia tidak punya hak untuk menghentikan bekas luka di tubuhnya. Perutnya terbuka dan dia meminta pertolongan kepada dokter. Hal itu tidak dipedulikannya. Saat itulah kartu ID dokter yang merupakan suami Jisun terjatuh saat menggendong bayi kriminalnya. Dia mengetahui bahwa kamar bayinya diberikan kepada Daeun yang saat itu juga sedang sakit. Sampai saat ini, polisi mengubah kasus kemunculan Daeun menjadi kasus penculikan. Polisi mulai melakukan penyelidikan di rumah Jisun. Jisun sepertinya ingat saat Daeun sakit. Tidak ada ruangan kosong di rumah sakit, sehingga dia bertanya kepada suaminya yang berprofesi dokter untuk membantu mencarikan kamar. Dia merasa sangat bersalah, dia kemudian melihat sebuah kain di atas meja yang bertuliskan nama Putri Han di atasnya. Jisun tiba-tiba teringat ketika Han memberinya kimchi beku dan sepertinya menyadari sesuatu, dia membuka freezer di sana dan setengah terkejut saat melihat ada mayat bayi di dalamnya. Dia merasa sangat lemas, namun polisi yang melihatnya pun mengatakan bahwa itu bukan jenazah Daeun, melainkan bayi Han. Jadi saat itu setelah keluar dari rumah sakit, bayi Han mengalami demam tinggi. Dia mencoba meminta pertolongan, namun sayangnya bayinya meninggoy dalam perjalanan. Jisun akhirnya segera mengerti apa yang dirasakan Hanmai. Dia teringat saat di taman Han terlihat sangat menyayangi Daeun. Sedangkan Park ditangkap karena ditemukan jejaknya, TKP di mana mobil terbakar itu. Jisun pergi menemui Park dan memintanya untuk memberitahunya di mana Hanmai berada. Park memberitahunya bahwa beberapa bulan yang lalu, Hanmai menyerahkan semua uang yang dia peroleh dari pekerjaannya. Dia kemudian pergi ke suaminya, dan suaminya meminta untuk berhubungan seks saat itu. Park yang mengganggu mencoba menghajar suami Han, namun Hanmai menghentikannya karena dia berusaha merebut hati suaminya, karena hanya suaminya yang bisa mendaftarkan bayinya ke rumah sakit. Keesokan harinya Hanmai meminta bantuan Park untuk menjual ginjalnya. Dia yakin semua pengorbanan mereka akan berhasil membantu bayinya bertahan hidup. Namun beberapa hari kemudian, ketika Park datang untuk menyerahkan uang hasil penjualan ginjalnya sudah terlambat, karena Putri Han tersebut sudah diusir dari rumah sakit. Setelah itu Park tidak pernah bertemu Han lagi, sampai sebulan yang lalu ketika Han bertemu dengannya dan memintanya untuk membenah suaminya. Saat itu dia sudah bekerja sebagai pengasuh anak. Dia berkata, jika dia berhasil membenah suaminya, dia akan menculik anak majikannya yang seorang dokter dan memberikannya kepadanya, agar dia dapat menggunakannya untuk memeras mereka. Tapi entah kenapa Hanmai mengingkari janjinya dan menghilang bersama Daeun. Park ingat bahwa Hanmai memintanya untuk membuatkan paspor untuk seorang anak, karena dia berencana kembali ke kampung halamannya. Hari itu adalah pertama kalinya Park mengetahui bahwa putri buatannya telah meninggoy. Polisi segera ke pelabuhan dan menggeledah setiap kapal yang hendak berlayar ke Cina. Jisun, yang sangat khawatir naik ke kapal dan membantu mencari putrinya di sana, dia menemukan Hanmai dan Daeun. Tapi Han juga melihatnya dan segera melarikan diri. Polisi berhasil menangkap dan mengagalkan untuk melompat bersama Daeun. Jisun segera memintanya untuk menyerahkan Daeun, tetapi dia menolak dan menganggap Daeun adalah putrinya sendiri. Jisun mencoba menenangkannya dan menunjukkan selimut anaknya. Dia mendekati Hanmai dan mengatakan bahwa itu semua adalah miliknya. Salah dialah jika akan melompat. Tapi Hanmai harus berjanji untuk melepaskan Daeun. Hanmai mulai meleler dan menyerahkan Daeun ke polisi. Tapi dia tiba-tiba melompat ke laut. Jisun mencoba menyelamatkannya, tetapi dia menolak. Dia memeluk selimut anaknya dan tenggelam di laut. Keesokan harinya Jisun terbangun di rumah sakit. Dia segera menghampiri Daeun dan memeluknya. Daeun lalu memanggil ibunya.